Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah keamanan jaringan. Di mata kuliah kali ini, di pertemuan ke-11, materi yang akan kita bahas mengenai social engineering attack. Apa itu social engineering attack? Kalian pasti bertanya-tanya. Serangan berbasis sosial di keamanan jaringan. Saat ini sangat banyak terjadi social engineering attack. Jadi serangan ini memanfaatkan atau memanipulasi dari psikologi seseorang yang menggunakan media teknologi informasi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada security news, ada cyber kriminal yang menggunakan social engineering email untuk masuk ke jaringan sebuah perusahaan. Bagaimana dia masuk ke jaringan perusahaan menggunakan email? Bisa jadi dia mengirimkan sebuah email yang menyatakan bahwa dirinya merupakan sebuah instansi tertentu dengan tampilan email yang meyakinkan, sehingga pegawai di perusahaan yang ingin di-hacking yang menerima email tersebut percaya, misalnya memberikan informasi-informasi tertentu yang sensitif, sehingga si cyber kriminal ini bisa masuk ke jaringan perusahaan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini pengertian social engineering attack ini merupakan sebuah teknik yang tujuannya pasti memperoleh informasi yang rahasia dengan cara menipu pemilik informasi itu sendiri, yang umumnya dilakukan lewat telepon atau internet. Social engineering ini salah satu metode yang digunakan para hacker untuk mendapatkan informasi korban dengan meminta informasi langsung ke korban atau pihak lain yang mengetahui. Kalau misalnya kita lihat di sini, dengan cara menipu pemilik informasi, tentunya si hacker atau orang yang melakukan social engineering attack itu sendiri sudah mempersiapkan informasi-informasi dasar. Fungsinya buat apa? Agar pemilik informasi itu percaya bahwa orang yang menelpon atau menghubungi dia emang benar-benar orang yang resmi, misalnya dari pihak bank. Jadi si pelaku social engineering attack ini seolah-olah misalnya mengaku dari pihak bank, dan dia sudah memiliki informasi-informasi awal seperti nama kalian, kemudian alamat kalian, kemudian tahu pekerjaan kalian apa. Jadi dia sebelum melakukan serangan, dia sudah mengumpulkan informasi-informasi dasar. Dengan kalian mendengarkan informasi-informasi dasar tersebut, kalian langsung percaya bahwa orang ini emang benar-benar dari instansi tersebut. Jadi dia memanipulasi psikologi seseorang. Nah, sasaran social engineering attack ini fungsinya adalah untuk memperoleh akses yang tidak sah ke sistem atau informasi dalam rangka melakukan penipuan atau kecurangan, penyusupan ke dalam jaringan, kemudian melakukan aktivitas mata-mata perindustrian, pencurian identitas, atau hanya untuk menghadirkan gangguan pada sistem jaringan. Nah, yang paling sering terjadi misalnya untuk melakukan fraud atau penipuan. Jadi dia menipu nih. Jadi jangan heran misalnya kalian pernah ditelepon oleh orang yang mengaku misalnya dari pihak-pihak tertentu, yang mengatasnamakan pihak tertentu, kemudian dia tahu identitas kalian. Nah, tujuannya sudah pasti ingin mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan, baik itu informasi ataupun dari sisi finansial. Yang paling gampang, mama minta pulsa, papa minta pulsa, seperti itu ya. Jadi dia seolah-olah menjadi orang tua kita.
Padahal orang tua kita tidak pernah meminta-minta seperti itu. Tahapan social engineering yang pertama, yang saya bilang tadi, dia sudah punya informasi awal nih. Jadi dia udah memprofiling, istilahnya memprofile sebuah target. Jadi misalnya kalian target, maka kalian akan diprofile. Fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang bisa membuat kalian percaya. Misalnya teman kalian siapa, kalian pekerjaannya apa, kuliah di mana, nama orang tua kalian mungkin, sehingga bisa meyakinkan kalian. Kemudian setelah itu baru melakukan milih sasaran, kemudian melakukan serangan. Jadi setelah mengumpulkan informasi, oh dia nih si A ini orang kaya nih, duitnya banyak, kemudian dia akan melakukan mengumpulkan informasi tentang si A, baru melakukan serangan. Apakah korbannya ada? Ya ada. Buktinya apa? Buktinya social engineering attack sampai sekarang masih berlangsung. Berarti melakukan social engineering attack ini bisa jadi menguntungkan juga. Nah, cerita yang terakhir yang saya dapat dari kepolisian, bahwa kasus terjadi social engineering attack untuk di Bangka Belitung ini, khususnya untuk mahasiswi, itu terjadi di sosial media, yang tujuannya adalah mendapatkan informasi yang berharga seperti foto atau video. Kemudian setelah berhasil mendapatkan foto video itu, yang pemilik foto atau video ini akan diperas agar tidak disebarkan. Dan ini sudah terjadi dan banyak. Jadi untuk para mahasiswi, kalau mahasiswa mungkin agak jarang ya, tapi kalau untuk mahasiswi, nah kalian harus benar-benar berhati-hati, jangan mudah percaya, harus diverifikasi, dan jangan gampang memberikan informasi-informasi pribadi, baik foto, video, informasi berkaitan dengan ibu kandung, misalnya nama ibu kandung, atau terkait dengan akun-akun finansial kalian, tolong dirahasiakan seperti itu. Jadi harus diverifikasi. Jika tidak, misalnya kalian mendapatkan telepon dari pihak bank tetapi nomornya itu nomor yang kalian tidak kenal, kalian harus memverifikasi ulang dengan cara menelpon ke call center sesuai dengan call center bank tersebut. Jadi bisa memverifikasi untuk membenarkan informasi yang didapatkan. Itu lebih aman. Nah, metode untuk melakukan social engineering attack, yang pertama adalah melakukan hubungan telepon. Jadi kita bisa menggunakan trik seorang hacker yang berpengalaman. Ini bisa membuat pegawai yang menerima telepon ini dapat memberikan username dan passwordnya. Ya, inilah terjadi misalnya kenapa akun internet bankingnya bobol misalnya. Ya, karena dia memanipulasi. Bisa jadi seperti menghipnotis, seperti itulah ya. Jadi kalian ketika berhadapan dengan orang yang sudah berpengalaman, yang memiliki kemampuan untuk melakukan social engineering yang benar-benar meyakinkan, bisa jadi kalian akan menjadi lupa bahwa informasi tersebut tidak boleh atau tidak seharusnya diberikan ke orang lain. Nah, makanya kalian harus memproteksi diri. Dengan cara apa? Dengan cara jangan mudah percaya untuk memberikan informasi-informasi tertentu. Sebisa mungkin kalian harus memvalidasi ulang pihak yang mengatasnamakan perusahaan tertentu. Kemudian yang kedua adalah dumpster diving. Nah, dia ini mencari informasi awal biasanya ya di tong sampah. Jadi, nah kalian misalnya suka berbelanja, kadang alamat, nama, nomor handphone yang di alamat pengiriman itu langsung dibuang saja ke kotak sampah. Nah, orang yang mendapatkan otomatis langsung tahu nomor handphone kalian, langsung tahu alamat kalian, langsung tahu nama kalian. Dia bisa telepon iseng atas nama ini di alamat ini, misalnya seperti itu. Jadi sebaiknya untuk menghindari dumpster diving ini, ketika kalian ini mendapatkan paket, informasi kalian seperti alamat pengiriman itu sebaiknya
dihancurkan, digunting terpisah, digunting kecil-kecil dan lain sebagainya, tidak langsung dibuang begitu saja. Kemudian social engineering online ini menggunakan internet, ya, bisa menggunakan email itu atau melalui sosial media yang sangat marak seperti yang saya sudah beritahukan sebelumnya. Ini pesan juga dari kepolisian ketika saya kemarin ketemu, harus disampaikan bahwa kejadian-kejadian itu sudah marak terjadi di Bangka Belitung. Jangan sampai nanti mahasiswi dari Atmaluhur menjadi korban pemerasan, jadi harus hati-hati ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan pendekatan psikologi, tujuannya untuk mendapatkan kepercayaan. Misalnya menjalin sebuah hubungan dengan orang dalam, lalu memberikan kesan bahwa dia ini orang yang bisa dipercaya. Prosesnya lama, tetapi si hacker ini pasti sabar. Lama-lama dia akan mulai mencari informasi sedikit demi sedikit, dikumpulkan seperti itu. Kemudian ada reverse social engineering. Ini saat dimana hacker akan menciptakan seorang tokoh yang tampak seperti orang yang memiliki otoritas. Misalnya, halo, saya adalah kepala bagian di Biro Sistem Informasi, Pak Yohanes. Saya ingin mendapatkan misalnya username sama password untuk web server karena ada keperluan untuk update data, misalnya seperti itu, yang seolah-olah dia ini memang Pak Yohanes padahal bukan. Ini adalah contoh praktek social engineering, kalian harus baca. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, faktor yang bisa membuat kerentanan untuk serangan social engineering ini adalah apa? Insufficient security training. Jadi kurangnya pelatihan untuk masalah keamanan informasi. Jadi terlalu mudah untuk mengakses sebuah informasi. Kemudian selanjutnya ada beberapa organisasi unit yang terpecah-pecah dan bertingkat. Kemudian kebijakan security yang lemah, misalnya jika ingin mengakses sebuah data tidak ada validasi, misalnya harus izin siapa itu tidak ada, sehingga ya dia merasa berhak, akhirnya diberikan informasi tersebut ternyata salah. Kemudian pencegahan social engineering ini mulailah membuat kebijakan security seperti yang saya bilang tadi. Jika ada informasi-informasi tertentu yang ingin diakses oleh orang, itu sebaiknya validasinya tidak hanya dari diri sendiri, tetapi juga ada atasan, sehingga ketika ada dua orang yang harus memberikan approve atau ACC untuk mengeluarkan data, maka itu lebih membuat aman atau mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi. Kemudian pelatihan untuk mengenali pola dari serangan social engineering itu. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan untuk merespon jika sudah terjadi social engineering, apa yang harus dilakukan. Oke, saya harap materi ini bermanfaat karena social engineering ini ada di sekitar kita dan masih terjadi sampai saat ini, bahkan di kota kita Pangkal Pinang khususnya. Jadi harus kalian mulai aware mengenai social engineering attack. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.